Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa diberi kesempatan lagi untuk menghirup udaranya, diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini. Semoga kita bisa memaksimalkan hidup kita di hari ini dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dan kita juga bersyukur alhamdulillah kita disampaikan di tahun yang baru. Tahun berapa? 14 46 47 Hijriah. Alhamdulillah, semoga di tahun 1446 yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di awal tahun ini untuk kita banyak beramal soleh. Jamaah rahimakumullah, tentu banyak yang bisa kita ambil hikmah dari perpindahan tahun Hijriah ini, yang tentu tidak lepas dari sejarah dan kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana diletakkannya awal kali Hijriah ini berdasarkan kesepakatan para sahabat, dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu di situ kita bisa banyak mengambil hikmah, yang insya Allah pagi hari ini kita mengambil hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian kita ambil spiritnya, motivasinya, semangatnya hijrah Rasulullah SAW untuk kita teladani dan untuk kita jadikan semangat di dalam kita beragama ini, di dalam kita berislam ini, di masa-masa kita hidup di zaman ini. Jamaah rahimakumullah, tentu perintah untuk hijrah itu bukan hal yang mudah dan ringan di zaman Rasulullah dengan penuh keterbatasan alat transportasinya. Bisa kita bayangkan Mekah Madinah itu berapa kilo? 400-400an kilo ya. Nah, itu diuji coba terlebih dahulu dengan hijrahnya Nabi ke Taif. Ya, diperintahkan untuk dakwah ke Taif, hijrah ke sana. Itu hijrahnya Taif Mekah itu kan sekitar 90-an ya, 70 lebih lah yang jelas gitu. Dan itu juga berat perjalanan ke sana itu, yang bagi yang pernah ke Taif itu kan mendaki gunung, jalannya tidak senyaman dan semulus mungkin sekarang kan begitu. Nah, karena memang nanti akan dihadapkan kepada hijrah yang lebih jauh lagi. Tentu di situ salah satu hikmah. Kemudian apalagi hikmah yang bisa kita ambil, yang motivasi dan spiritnya di dalam kehidupan kita sekarang. Ternyata awal mula atau periode awal kebangkitan dan kejayaan Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah.
Itu adalah awal mula periode emas kejayaan Islam. Ya, tentu nanti puncaknya itu ketika Fathul Mekah. Jamaah rahimakumullah, maka tentu apa yang menjadikan jayanya Islam, kemuliaan Islam, dan bagaimana kita di zaman sekarang ini, apakah kita bisa menjadi umat yang jaya, umat yang tangguh, umat yang unggul, sebagaimana juga Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu menjadi umat yang jaya. Umat Islam menjadi Islam yang di atas segalanya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi terlebih dahulu di awal ketika beliau hijrah, dan ini merupakan poin yang paling mendasar di dalam untuk meraih satu kejayaan, satu kemenangan. Nah, ternyata Nabi SAW begitu beliau berhijrah ke Madinah, setelah beliau mengucapkan salam kepada orang Madinah, kemudian beliau berpidato, memberikan tausiah, begitulah apa yang katakan Nabi, afsus salam kan gitu, wa it'amut ta'am wa salatun niyam kan. Terus kemudian setelah itu kemudian Nabi SAW mempersaudarakan masyarakat kaum muhajirin, yang itu adalah sahabat yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, dan yang menerima dan yang menyambut mereka di Madinah, yakni kaum Ansar. Yang pertama kali oleh Nabi SAW lakukan itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansar, yang tidak ada pertalian nasab di dalamnya, tidak ada pertalian keluarga, silsilah keluarga, tetapi di situ persaudaraan yang dibangun di atas iman dan di atas Islam. Nah, ini yang menjadi hal yang paling mendasar untuk mewujudkan tegaknya, jayanya agama ini dan jayanya umat Islam ini. Dan satu keadaan yang paling indah yang terjadi, yakni satu keadaan bersaudaranya kaum muslimin dari kalangan sahabat dari muhajirin dan ansar yang tak pernah terulang kembali di masa-masa setelahnya, di mana persaudaraan itu bukan hanya sekedar kamu bersaudara dengan saya, tetapi luar biasanya bahkan hartanya dibagi dua, miliknya dibagi dua, sampai istrinya pun dibagi dua. Kalau yang mempunyai istri dua, silahkan kau pilih mana yang kau suka dari istriku, nanti aku ceraikan, nikahi. Begitu persaudaraan yang terjadi ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Luar biasa sekali, sehingga para sahabat Nabi SAW sepeninggal beliau, setelah Rasulullah wafat, beliau itu ingin merasakan kembali keindahan suasana persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dan tentu itu tidak akan pernah terulang dan terjadi lagi, dan memang tidak pernah terjadi lagi sampai sekarang begitu. Kita kan jangankan untuk berbagi istri, berbagi harta aja mungkin sulit, ya. Apalagi berbagi istri, masya Allah gitu ya. Ini istriku ambil, wah jangan kan gitu. Jamaah rahimakumullah, maka ini adalah spirit yang bisa kita ambil, ukhuwah, untuk mencapai kejayaan Islam. Maka banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Di dalam surat Al-Imran misalkan bisa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu billahi wala bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah, wala tafarraqu,
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dahulu bermusuh-musuhan, yang kalian dahulu bertikai, lalu Allah jadikan lembut hati kalian, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang dengan nikmat itu kemudian Allah jadikan kalian itu bersaudara. Padahal sebelum itu wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian itu sudah ada di jurang api neraka. Fa anqadakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini ayat adalah ayat yang harus kita pegang, bahwasanya umat Islam ini dibangun persaudaraannya itu di atas kalimat la ilaha illallah, di atas iman dan di atas Islam. Maka keimanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dinilai, sangat dihargai. Keimanan seorang mukmin itu sangat dihargai. Bahkan keimanan yang paling kecil sekalipun itu tetap dimuliakan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW menceritakan tentang yaumul qiyamah, akan terjadinya hari kiamat, la taqumu as-saa'ah hatta la yuqala fil ardi atau 'ala al-ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada yang berkata di muka bumi, di atas muka bumi ini Allah Allah. Sehingga dalam hadis yang lain, la taqumu sa'ah illa 'ala sirarin khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan di muka bumi itu adalah seburuk-buruknya manusia. Sudah tidak ada umat yang manusia yang beriman baru terjadi kiamat. Jadi kalau kita masih ini banyak masih yang sholat, banyak yang beriman, insya Allah masih jauh, tidak akan kita mendapati waktu itu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW bahwasanya ketika terjadi hari, Allah tidak akan tiup sangkakala oleh malaikat. Peniup sangkakala itu tidak akan diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala sebagai tanda kehancuran dunia ini, kalau masih ada yang mengatakan dengan lisannya Allah Allah. Artinya apa? Dia sudah tidak mengenal syariat Islam, dia sudah tidak mengenal zakat, puasa, haji. Yang dia kenal Allah. Bahkan orang-orang di sekitarnya itu merasa heran, apa kalimat Allah Allah itu. Sehingga kalau bertanya mungkin teman-temannya atau tetangganya, apa yang kamu ucapkan Allah? Ya tidak tahu. Aku dapati dulu nenek moyangku mengatakan ya Allah, ya Allah. Kalau terkejut ya Allah, misalkan kalau sakit ya Allah, dan begitu. Hanya itu saja yang dia ketahui, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, begitu. Keimanan yang sekecil ini kualitasnya hanya mengenal Allah saja sebagai Tuhan, dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dihancurkan dunia dan seisinya ini dengan kiamat itu. Sehingga serendah-rendah apapun nilai iman seorang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, ditambah orang-orang kafir yang ada pada waktu itu. Sehingga begitu jamaah rahimakumullah, iman itu sangat mulia, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kualitas iman pada waktu itu menjelang hancurnya dunia ini hanya tahunya itu Tuhan itu adalah Allah, itu dimuliakan, itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia dan seisinya ini tidak segera dihancurkan. Baru setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal di dunia ini sirarin nas,
surun adalah orang-orang yang paling jelek, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah sudah gemes sekali. Kalau di dunia ini tidak ada orang yang beriman, itu sudah gemes sekali, ingin segera dihancurkan. Sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya begitu. Maka jamaah rahimakumullah, apalagi kalau seorang itu beriman kepada Allah itu kualitasnya jauh dibandingkan dari orang yang paling akhir dalam keimanan tadi, maka tentu lebih mulia lagi. Kita masih iman dengan rukun iman yang ke-6, yang sampai 6 itu, iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, takdir, kemudian hari kiamat, kita iman semua. Kita menegakkan sholat, kita puasa, kita haji, dan yang lain sebagainya. Maka itu tentu jauh lebih mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan terjadinya pertikaian yang bisa menghancurkan persaudaraan di atas iman ini, di atas Islam ini, sangat-sangat diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat diperingatkan, jangan sampai kamu melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini nanti akan terjadi perceraian. Kalau kamu lakukan ini akan terjadi pertikaian, akan terjadi pertengkaran. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tanajasu ila akhirih. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling tanajas. Apa tanajas itu? Apa namanya? Pura-pura menawar orang beli kan, itu untuk naik harga kan begitu. Padahal dia tidak ingin beli kan, hanya orangnya si penjual kan begitu. Nah itu tidak boleh yang demikian, karena ini menjadi pemicu untuk saling benci, pemicu untuk saling nanti akan bertengkar, akan berselisih. Jangan saling hasad, jangan saling mendengki, jangan saling iri hati. Nah, ini yang akan mencerai-beraikan umat Islam. Perselisihan semacam ini hendaknya dihindari oleh kalian, wahai kaum muslimin. Jadi Nabi SAW mengingatkan dan menasihati seperti itu, karena begitu pentingnya persaudaraan di dalam Islam. Maka tidak mungkin kita bisa menggapai kejayaan umat ini, kejayaan Islam ini sebagaimana yang sudah pernah diraih dan dirasakan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya kalau tidak bersatu. Tidak mungkin. Kita kalau membersihkan kotoran nyapu di halaman itu kan, kalau pakai satu lidi ya bisa mungkin, tapi tidak maksimal kan begitu. Tetapi kalau itu lidi digabung, dibuat sapu, diikat, kemudian buat nyapu, cepat bersih Pak, gitu. Begitulah gambarannya umat Islam ini di dalam persatuan untuk meraih kejayaan Islam. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal, bahwasanya wa atiullaha wa rasul wa la tanaza'u. Bertakwalah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, wala tanaza'u, dan jangan kalian itu tanaza'. Tanaza' itu apa? Berselisih, berdebat, bertengkar kan begitu. Tanaza'. Karena apa? Itu kalau itu dilakukan oleh kaum muslimin, fatafsalu, kalian akan gentar nanti terhadap musuh-musuh kalian. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Akan hilang. Kalau bercerai-berai itu pasti akan hilang. Jadi singa itu menerkam domba atau kambing yang lari dari gerombolannya, yang lari dari kelompoknya. Kalau dalam keadaan dia di tengah-tengah kelompoknya, tidak berani juga singa itu menerkam. Begitulah ketika seorang itu bercerai-berai, ketika seorang itu bertengkar, pasti akan hilang rasa izzahnya itu, kemuliaannya, dan akan hilang juga
rasa takut dari musuh-musuhnya. Watadhabari hukum, akan ada dimunculkan rasa takut pada kalian itu. Kekuatan kalian akan hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kejayaan Islam, tidak bisa tidak. Umat Islam ini harus bersatu. Umat Islam ini harus dalam satu barisan, harus bersaudara. Jangan bercerai-berai. Terkadang perceraian, perpecahan umat ini, ada yang ingin menggabungkan, ingin berusaha untuk menyatukan, tapi juga ada upaya-upaya ingin mencerai-beraikan. Hanya karena permasalahan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kadang sudah menjadi pertikaian. Ini yang terjadi di umat kita sekarang ini. Padahal di zaman Nabi SAW atau di zaman para sahabat, ikhtilaf itu pernah terjadi. Ikhtilaf itu pernah terjadi. Khilaf di antara para sahabat pernah terjadi. Bahkan khilafnya itu bukan hanya masalah-masalah ibadah saja, bahkan masalah-masalah yang sifatnya akidah juga pernah terjadi. Contoh misalkan yang dalam masalah akidah, khilaf Aisyah berbeda pendapat dengan sebagian besar sahabat Nabi SAW dalam masalah Isra Mi'raj Nabi SAW. Ini kan masalah akidah. Kata Aisyah, siapa yang, dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW melihat rohnya, maka dia dusta, kadzdzab. Siapa yang melihat, yang meyakini bahwasanya Nabi ketika Mi'raj, pada waktu Isra Mi'raj itu melihat Allah, melihat rohnya, maka dia dusta. Sebagian besar sahabat tidak begitu pendapatnya. Bahwasanya seperti Ibnu Abbas meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi, Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala cuma tertutup cahaya, kan begitu. Nah, kata Aisyah, siapa yang Rasulullah itu melihat, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala rohnya, maka dia dusta, dalam riwayat Imam Muslim. Ini kan terjadi khilaf. Keyakinannya Aisyah seperti itu, keyakinan sahabat yang lain tidak seperti itu. Apa kemudian yang mengikuti pendapatnya Aisyah, ada banyak orang tentu kan begitu, dan yang mengikuti pendapatnya sahabat yang lain saling bertikai, saling menjatuhkan, saling mengecap kamu sesat, kamu bid'ah? Tidak saling begitu para sahabat Nabi SAW. Mereka tetap menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, karena memang ini yang paling utama dan yang paling penting dalam masalah fikih yang lain, misalkan dalam masalah ibadah misalkan. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain, misalkan juga tentang hadis bahwasanya mayat itu bisa mendengar. Aisyah meyakini tidak, karena yang disampaikan oleh Nabi tidak mendengarkan begitu. Nah, sedangkan sahabat yang lain menyatakan mayat itu bisa mendengar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berkata kepada orang-orang kafir yang dikubur di sumur di Badar itu, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Kan berkata-kata dengan mereka, orang-orang kafir yang terbunuh di situ. Nah, sedangkan Aisyah meyakini itu tidak mendengar. Itu mereka, kata Aisyah, itu mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini kelompok dari Aisyah, kemudian kelompok dari sahabat yang lain, apakah kemudian saling menjatuhkan, saling hina menghina, saling mengejek, kamu beda, kamu sesat? Tidak seperti itu. Nah, ini kan contoh di zaman para sahabat Nabi SAW, apa yang ditampilkan di awal itu adalah persaudaraannya. Jangan kemudian perselisihan itu kemudian dibesar-besarkan sehingga terjadi kubu-kubu, terjadi golongan-golongan yang kemudian saling serang menyerang, sehingga terjadi perpecahan dan firaq, perselisihan. Maka ini yang hendaknya kita jaga, jangan sampai terjadi di kaum muslimin. Karena kalau perbedaan itu masalah-masalah yang sifatnya cabang-cabang, furu',
maka tentu kita harus banyak berlapang dada, bertoleransi, asalkan bukan perbedaan yang sifatnya usul, yang sifatnya pokoknya. Nah, maka kita tidak boleh berbeda kalau dalam masalah usul akidah, nah, usul fikihnya gitu tidak boleh berbeda. Tetapi kalau masalah furu' cabang-cabangnya, ya kita hendaknya berbanyak-banyak bertoleransi, banyak-banyak kita berlapang dada. Ya sudah, mungkin dia pendapatnya yang ikut ini, mungkin ikut ini. Wa kunu ibadallah ikhwana, maka jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka dengan demikian upaya untuk mendapatkan mengulang kembali kejayaan Islam dan kaum muslimin ini, maka insya Allah bisa terwujud, bisa kita rasakan kan begitu, sebagaimana di zaman-zaman dahulu, di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini yang bisa kita ambil dari spirit, dari hikmah hijrahnya Rasulullah SAW yang beliau membangun, dan itu merupakan periode awal kemuliaan dan kejayaan Islam, dimulai dengan membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini adalah umat yang bersaudara di atas iman dan Islam. Jangan kita saling mencaci, jangan kita saling menjatuhkan dan merendahkan, yang dengan itu akan timbul perpecahan, akan timbul pertengkaran dan perselisihan, dan akan melemahkan Islam itu sendiri, maka yang rugi kita sendiri juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.